Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali bertemu lewat ibadah chapel. Puji nama Tuhan, kita semuanya pasti diberkati oleh Tuhan ya. Nah, anak-anak boleh menyiapkan hati dan pikirannya untuk menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami muliakan, segala puji syukur dan hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini, buat kasih sayang Tuhan yang selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Untuk itu, biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal sampai selesai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh diberkati dan anak-anak kami yang memuji memuliakan Tuhan juga boleh diberkati oleh Tuhan lebih dan lebih lagi, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Ayo kita lebih semangat memuji Tuhan. Ayo kita katakan, bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi bertambah-tambah, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lebih semangat katakan, dalamnya, dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oh tinggi sekali Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Puji nama Tuhan ya. Kasih Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita, dan kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh katakan, ku renungkan firman-Mu. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang
Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Imas ya. Salam anak-anak, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, baiklah. Disiapkan buku kegiatan ibadahnya dan Alkitabnya. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini Ibu ambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 28 dan Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menyertai. Iya, ceritanya adalah masih kelanjutan cerita yang lalu, yaitu mengenai bagaimana penyertaan atau kehidupan dari seorang Yusuf. Ya, kehidupan Yusuf boleh mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang dirasa sangat berat dan pasti sangat menyakitkan buat seorang Yusuf. Apalagi pada saat Yusuf harus dijual kepada Potifar oleh kakak-kakaknya, ya, dijual kepada tuan Potifar sebesar 20 sikal. Akhirnya Yusuf harus menjadi budak atau pelayan dari tuan Potifar itu. Dan apa yang terjadi? Sudah tentu ini sangat-sangat berat buat Yusuf. Sangat-sangat menyakitkan dan menyedihkan buat Yusuf, di mana Yusuf harus berpisah dengan saudara-saudaranya dan juga harus berpisah dengan ayahnya yang dia kasihi. Tetapi masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa yang menyakitkan bagi Yusuf tidak membuat Yusuf menjadi seorang yang patah semangat dan pantang menyerah. Apa yang dilakukannya? Yusuf di Mesir, di rumah tuan Potifar, dia bekerja dengan baik. Ya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Akhirnya apa? Yusuf mendapatkan kepercayaan dari tuan Potifar, di mana semua pekerjaan, semua harta benda daripada tuan Potifar ini dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi apa juga yang terjadi? Istri daripada Potifar ternyata merasa benci atau kecewa kepada Yusuf karena Yusuf tidak mau melakukan hal-hal yang jahat seperti yang diinginkan oleh istri dari Potifar. Akhirnya apa? Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, masa-masa sulit dialami oleh Yusuf lagi. Tetapi kembali bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Di dalam penjara, Yusuf pun tidak menjadi orang yang patah semangat atau pantang menyerah. Akhirnya segala kesulitan yang boleh dia alami di penjara, dia hadapi dengan dengan semangat. Dia bekerja dengan baik, dia bertanggung jawab, dan akhirnya Yusuf mendapat kepercayaan dan belas kasihan daripada kepala penjara. Nah, anak-anak, di sini kita boleh melihat apabila seseorang yang disertai oleh Tuhan, kesulitan-kesulitan apapun yang dihadapinya pasti bisa dilalui atau bisa dilakukan untuk mengalahkan segala kesulitan itu. Tetapi intinya apa? Yuk, mari kita untuk selalu hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita sebagai anak-anak, tentunya tugas kita adalah taat, patuh kepada orang tua. Nah, bagaimana di saat-saat pandemi seperti ini? Bukan hanya kalian yang mengalami kesulitan, bukan hanya kalian yang mengalami kesedihan,
penderitaan. Semua orang pada masa pandemi ini mengalami hal-hal yang berat, yang mungkin pada saat itu sama dirasakan seperti apa yang Yusuf rasakan. Tetapi kita percaya di saat kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, maka kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesulitan itu, dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang daripada surgawi. Nah, adik-adik atau anak-anakku yang ibu kasihi, satu hal yang akan ibu tekankan kepada kalian adalah kesulitan adalah bagian hidup yang membentuk kita menjadi orang yang kuat. Nah, bagaimana kita akan menjadi anak-anak yang kuat apabila kita belum pernah merasakan masa-masa di dalam hidup kita itu, masa-masa yang sulit atau masa-masa yang berat atau masa-masa yang menyedihkan, ya. Kalau begitu kita harus mengalami masa-masa sulit itu dong, Bu. Ya, pasti setiap manusia pasti akan mengalami masalah tersendiri, ya. Mungkin masalah ibu berbeda dengan masalah kalian berbeda dengan masalah teman kalian. Nah, seperti itu ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi dalam menghadapi kesulitan itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali ibu ingatkan bahwa kesulitan yang kita hadapi, kesulitan hidup yang kita hadapi membentuk kita menjadi orang yang kuat, orang yang tegar, dan mampu menghadapi segala tantangan. Nah, seperti itu ya. Dan kesulitan juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Loh, kok rencana Tuhan kesulitan sih, Bu? Iya. Rencana Tuhan, kesulitan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Karena apa? Justru di tengah-tengah kesulitan itulah kita akan melihat, kita akan merasakan bagaimana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Mungkin banyak sekali kesaksian daripada anak-anak atau daripada mama papa kalian pada saat kita hari-hari ini menjalani masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi pasti kita dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga akan merasakan, justru akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ibu percaya semua itu ya. Pasti daripada anak-anak kalian atau dari orang tua kalian, kalian memiliki pengalaman hidup, pengalaman bagaimana Tuhan menolong di masa-masa sulit pandemi seperti sekarang ini, ya. Dan ibu pun merasakan itu di dalam kehidupan ibu. Nah, artinya apa? Yuk, mari kita anak-anak, semuanya papa mama yang boleh ikut mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari ibu mengajak kita bersama-sama untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang diminta atau diperintahkan oleh Tuhan. Dan ingat, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita semua. Ada amin? Iya, amin. Ya, firman Tuhan, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Ibu ingatkan, apabila kita mengalami
hidup di masa-masa kesulitan, masa-masa berat, hidup mengalami masa-masa kesedihan, menyakitkan, jangan patah semangat ya. Yuk mari kita tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai. Amin. Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Imas. Hati kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan tidak akan berlalu begitu saja. Kita semua akan diberkati ya. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian, bagian refnya saja yang mengatakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Sungguh lagi mari kita katakan bahwa hati kita percaya. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku selalu ku percaya, selalu ku percaya. Benar ya Tuhan, hati kami sungguh hanya percaya kepada Engkau. Hati kami percaya bahwa Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Bahwa hati kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus yang maha baik, kami terus menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa terkecuali yang belajar di rumah saat ini. Tuhan, kami memohon berkat, urapan khusus atas mereka. Tuhan boleh memberkati mereka, tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi mereka ya Tuhan, di dalam mengikuti setiap pelajaran yang ada, sekalipun hanya melalui PJJ. Hati kami percaya Tuhan, mereka akan memperoleh sesuatu yang baik, memperoleh sesuatu yang boleh berguna bagi masa depan mereka, dan biarlah masa depan yang penuh gilang gemilang boleh Tuhan anugerahkan bagi mereka ketika mereka mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Hati kami percaya juga ya Bapa, Engkau yang terus bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka semangat ya Bapa, sehingga dapat menyelesaikan setiap tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua yang ada, yang ikut menolong anak-anak di rumah. Tuhan yang boleh menambahkan kasih-Mu, Tuhan yang boleh menambahkan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga semuanya mereka boleh mendampingi anak-anak ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga sebagai guru-guru yang ada, berkati kami ya Bapa, berikan kami terus hikmat, biarlah kami boleh mengerjakan, menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami yang telah Tuhan percayakan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, semua sarana prasarana yang kami gunakan Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa buat kesehatan kami, anugerahkan kami kesehatan selalu. Apabila ada yang sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh menyembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan segala kebutuhan kami, hati kami percaya juga Tuhan yang boleh mencukupkannya. Terima kasih Bapa, seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami menyerahkan. Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat belajar ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.